Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di RNH Channel. Oke, seperti biasa kita akan mereaction sebuah video dan tentunya masih seputar kisruh uang donasi Agus Salim. Oke, seperti apa videonya? Langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Bikin invoice Gus, hitung semuanya lu udah berapa event Gus? Berapa event yang lu pergi sama si tempatnya orang ini? Pakai gunting pita lah, bayar itu gunting pita. Iklan di TV Gus, cuman 5 detik, 5-10 detik, miliaran Gus. Nah, Jebret, 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 miliaran Gus. Apalagi lu, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan Gus. Orang itu pakai baju iklan terus. Itu kalau dia itu pakai bayar iklan, itu mungkin udah berapa ratus miliar, tau nggak lo? Dengan bajunya itu, lu nggak sadar, lu dipakai buat iklan usahanya orang gratisan, lo tau nggak? Bukan soal seragam. yang seragamnya Rocket Chicken itu ya kak ya. Oh, jadi sebenarnya dari kemarin tuh aku ya pengen komentari ini ya. Ya memang sih, awalnya aku sudah curiga ya. Sudah menduga kalau sebenarnya si Samiun itu dijadikan brand ambassador gratis oleh Rocket Chicken. Tapi aku kemarin itu nggak paham guys. Makanya nih, kali ini aku berani komentar nih. Oh jadi gitu. Agus. Agus tuh polos banget asli. Bawa ke sana ke sini aja. Manut baik guys. Seragam nggak dicuci, mungkin punya selusin di rumah. Ini udah kotor, ganti yang baru. Kenapa? Karena dia harus iklanin terus dengan gratis, gila loh. Otaknya Agus nggak nyampe, tapi otaknya Emma Waroka nyampe. Gue kasih tahu lu, Gus. Biar lu paham. Sudah dibuat untuk iklan berjalan, iklan gratisan. Kagak ke Singapura, kagak beres. Rumah sakit di sini juga mana mata lu begitu-begitu aja. Duitnya juga nggak ada. Gue lihat juga lu nggak dikasih mobil kok. Lu nggak dapat apapun kok. Tapi lu membuat orang naik profilnya, naik usahanya. Gratisan. Di mana-mana wawancara pakai baju iklan. Ada tulisannya. Gua aja di TV aja nggak boleh pakai baju yang ada brand. Masuk ke TV, jangan ya mbak iklan. Betul, betul. Ini bisa di mana-mana iklan baju dia. Sampai Nah oke guys. Tapi kenapa ya guys ya, Agus dan keluarganya kira-kira menyadari itu semua apa enggak ya guys ya? Gimana nih guys menurut kalian? Tapi ya guys ya, yang menurut aku nih, yang terpenting kan Agus dan keluarganya masuk TV guys. Agus kan nggak butuh uang, Agus butuh harga diri kan gitu kan katanya. Bener nggak guys? gua terbayang-bayang ini lagi mimpi tuh bajunya itu, aduh di mata gua. Baju merah, apalah itu. Ujung-ujungnya jualan iklan kan. Sok-sok bilang bela. Bukan bela, kepentingan lu yang lu utamakan. Betul. Lu bela apanya? Kita mau lihat. Waktu peresmian pakai pitanya dipotong itu Agus dapat berapa? Kasih lihat ke kita bagi hasilnya. Minta Gus. Bagi hasilnya bagus Agus berapa persen dapat dari situ? Kasih lihat. Jangan cuma dipakai ya kamu ya buat kesono kemari. Pakai Agus, makanya dilama-lamain. Biar apa? Biar iklan gratis itu. Jalan terus iklannya. Kasihan loh si Agus ini. Orang polos kayak begitu. Aduh. Orang polos itu Agus itu. Polos banget itu. Jadi ngikutin aja. Kita kan semua pengen beres kan. Kasusnya ini tuh pengen bikin selesai. Kemarin di Kemensos udah kelar. Tapi rupanya masih ada orang yang pengen iklan berjalan. Maunya wawancara mulu. Wawancara nggak habis-habis. Pakai baju itu. Pakai gunting pita. Apa tujuannya? Naikin profiling. Lu apakah itu menaikkan profilingnya? Tujuan. Aduh, setuju banget ya guys ya. Jadi sebenarnya si Agus ini dijadikan boneka nih guys. Ini mungkin banyak netizen yang bingung ya. Saking banyaknya nama Agus yang bermasalah. Jadi semakin pada bingung juga nih guys.
bahas Agus yang mana ini? Tapi setelah aku dengar videonya kakak ini sampai sini, akhirnya aku paham, oh ternyata Agus itu toh yang di apa namanya yang dimaksud ya. Kalau Agus itu mas nggak usah ditanya lah guys, ditolong orang bukannya terima kasih, malah sekarang lapor sana lapor sini. Harusnya lah bro fokus ke pengobatan, bukan malah lapor sana lapor sini Gus, gitu Gus. Tujuannya apa seperti itu? Kasihan dong si Agus ini. Terutama yang paling kasihan netizen. Mata kita guys, sepet ngelihatnya, sepet banget ngelihatnya. Apalagi orang kayak gua yang ngerti banget memakai suatu kasus itu untuk naikin profiling kita yang harusnya udah kelar dari sekian bulan yang lalu, udah beres gitu ya, dipanjang-panjangin. Kenapa? Karena biar iklannya jalan terus, iklan gratis, Bo. Semua kembar grup pakai seragam, coba tolong. Susah di blurnya kan, nggak bisa di blur. Mau blur gimana di badan lu? Di bajunya semuanya berderet begitu. Kita yang ngelihat ini loh disuguhin sama iklan gratis yang nggak mendidik. Ya, akhir tahun ini ternyata ya nama-nama Agus itu pada meresahkan ya guys ya. Hidup Bapak Brian. Ini jadi makanya ya guys, kasus ini nggak kelar-kelar. Makanya kemarin upaya Kemensos itu untuk mendamaikan Agus dengan Tenovi ternyata sia-sia guys. Ada pihak yang nggak mau kalau kasus ini selesai dan malah diperpanjang ya, sekalian pansos dan ngiklan juga sih guys ya. Di situ kan si Samiun ini bisa dijadikan brand ambassador gratis juga ya untuk iklan Rocket Kitchen guys. Bang, berarti dari polisi sendiri akan adanya BAP kapan? Apakah memang donatur sendiri tidak wajib datang nantinya untuk pemeriksaan selanjutnya atau seperti apa, Bang? Ya, jadi begini ya. Hari ini kan kita sudah memberikan keterangan ya kepada penyidik. Kita memberikan keterangan, terus kemudian kita sedang dimintakan nanti untuk mempersiapkan bukti-bukti bukti print out transfer dan lain-lain untuk memperkuat laporan kita atas dugaan terjadinya penggunaan uang dengan cara melanggar hukum, gitu ya. Nah, nanti selanjutnya setelah kita penuhi itu nanti mungkin kita akan mendapatkan panggilan berikutnya, begitu. Dan yang perlu teman-teman ketahui, selain daripada laporan polisi ini, tentu kita juga nanti di bulan Januari, di minggu kedua atau minggu pertama, kita akan juga membacakan gugatan pertama di sidang pertama di PN Tangerang atas gugatan kita terhadap perbuatan melawan hukum juga, ya. Nah, sehingga Agus ini tidak hanya dalam proses laporan polisi saja secara pidana, tapi kita juga gugat melalui perbuatan melawan hukum. Nah, apa yang disampaikan Bang Dodi tadi, kemungkinan nanti penyelenggara akan dimintakan keterangan, baik itu Mas Densu, baik itu dengan Teknovi maupun Geri, ya. Nah, apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah bukan upaya untuk mengingkari apa yang telah dibicarakan pada saat pertemuan di Kemensos. Tapi apa yang kita lakukan hal ini sudah jauh lebih dulu, karena kita awalnya tidak pernah berpikir kita akan mendapatkan kesempatan untuk diundang di Kemensos, gitu ya. Tapi setelah kita membuat laporan dan upaya hukum, baru kita mendapatkan peran untuk diundang di Kemensos. Nah, apapun yang sudah terjadi saat ini adalah bagian daripada upaya hanya untuk menguji bagaimana sebenarnya secara hukum, ya, supaya tidak multitafsir, supaya tidak si A merasa bahwasanya ini lebih berhak, si B merasa ini lebih berhak. Nah, ini kan menimbulkan kekisruhan. Lebih bagus kita uji melewat pengadilan, nanti biar pengadilan yang memutuskan. Begitu juga di petitum kita. Petitum kita itu sudah memintakan juga nanti supaya apa? Supaya ya di dalam petitum kita supaya uang disita oleh negara, begitu ya? Supaya disita oleh negara. Dan kemudian kita juga meminta polling kita juga nanti akan disertakan karena polling ini telah diisi oleh donatur dan netizen. Oke. Ya guys, setuju banget ya dengan Bapak ini. Semoga uang donasinya segera dialihkan ke yang lebih membutuhkan dan tahu diri ya guys ya. Tentunya tahu berterima kasih biar semua ini cepat selesai guys. Nah, ini kadang aku ya setiap ada kembalian, setiap aku belanja di Alfamart, Indomaret itu kan ada kembalian guys ya. Kadang boleh Pak didonasikan, ya boleh nggak apa-apa, asal jangan donasi buat aku ya teh ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini hati-hati, jangan kita lupa
kacang kepada kulitnya. Ini nasihat saya untuk Mas Agus. Karena siapa? Dia bisa begitu. Ada dana, saya tidak begitu tahu perkaranya, kan saya bicara secara umum bahwa dengan dia begitu adalah sosok mau diakui atau tidak. Bagi saya menurut itulah pahlawan. Mau diakui apa tidak. Akhirnya apa? Buktinya adalah donatur-donatur yang ikhlas menyumbangkan dananya, yang dulu tidak berpikir yang mana satu aja fokusnya dulu, bagaimana korban ini bisa sembuh. Itu yang dipikirkan oleh donatur. Dan tentu kalau tidak ada penggerak, dari mana dananya dapat keluar? Pasti ada penggerak. Nah, ini penggerak inilah cukup memberikan sesuatu terbaik untuk beliau. Nah, kalau saya ingin mengatakan bahwa sudahilah ini, Mas Agus sama Mbak Nopi dan lawyer-lawyernya di sebelah, cobalah buka hatinya. Jangan menggunakan kepala yang panas, ya kan, tidak akan selesai. Usahakanlah mereka ini duduk berdampingan secara dewasa. Kalau memang niatnya baik, saya rasa pasti bisa dipertemukan. Kalau memang nih haknya, berikan. Kalau memang haknya ini, berikan. Karena itu hak. Jangan hak sesuatu itu harus dibawa ke ranah hukum. Benar. Nah ini. Kan ini. Ada niat orang baik, yang satu mungkin ya, saya tidak tahu persis, salah gunakan. Ini kan masih bisa dikomunikasikan atau dimusyawarahkan dengan baik. Mungkin itu. Oke, tadi kan abang bilang ada kode etik ya sesama lawyer. Misal kalau emang sama lawyer saling menjelekkan, saling melaporkan, kan ada juga Herwanto juga melaporkan Alvin, rencananya. Ini seperti apa sih, dan kode etiknya itu ada pasal atau bagaimana? Ya semestinya sudah tahu rekan-rekan lawyer itu sesama rekan-rekan sejawat itu pastilah ada kode etik, tidak boleh menjelekkan, apakah juga melakukan pencemaran nama baik. Saya rasa sudah ngerti itu para advokat itu kan. Jadi menyerang kehormatan orang lain pun tidak boleh. Terus yang terjadi satu beginilah. Misalkan itu kan ditonton masyarakat kan tidak baik. Sama contohnya seperti Tapi nih guys ya, aslinya kalau mereka semua itu pada waras, dari dulu juga masalah ini udah selesai guys. Tapi ini salut banget ya. Sejauh ini baru kali ini nih. Jadi Bapak ini mewakili penilaian saya mengenai kasus Agus ini ya. Jadi penjelasan Bapak ini tuh ngena banget ya. Dan nasihat-nasihat juga sangat berbobot sekali. Ya mudah-mudahan lah, kita doakan saja ya guys. Karena ya sudah bikin tensi kita juga naik ya guys. Setiap lihat berita keluar Agus terus semua tentang Agus guys. Udahlah Gus, akhiri aja semuanya Gus, karena nanti betul-betul gak dapat apa-apa. Yang ada meninggalkan kesan buruk aja Gus di dalam hidup kita, ya kan? Yang sudah diambil di depan itu keluarga Agus yang menikmati. Nanti yang sisanya juga belum tentu juga nanti Agus yang pakai, ya kan Agus? Ya, bener, Kak. Ya. Dan kalau pengacara-pengacara Agus itu serius, mereka tidak bertanya, apa bisa orang buta masuk ke Singapura di depan Agus? Kan mereka tinggal WA-WA aja. Ada kawannya pasti di Singapura, ada kawannya pasti di bandara. Ngapain mereka tanya di depan Agus? Berarti mereka juga tidak serius, Gus, ya. Laporan itu juga nanti lama Gus prosesnya, ada ahli IT lagi, ada ahli bahasa lagi, dan lain-lainnya. Nggak selesai-selesai Gus, lama banget. Ya bener banget Kak. Tolong nasihatin si Agus ya Kak ya. Memang sudah meresahkan banget. Guys, ini mungkin episodenya ini nggak bakal selesai-selesai ya guys ya. Malah ngalah-ngalahin sinetronnya Tersanjung guys. Gimana menurut kalian guys? Setuju atau enggak? Orang buta kerja buat bayar utang nanti. Ya utang kan suatu, mohon maaf nih, yang kakak bisa ngeliat tuh gak cuma si Samiun. Ada banyak, tapi mereka tidak berkeluh kesah seperti si Samiun. Hidupnya tidak banyak keluhan. Mereka berusaha enjoy dengan kekurangan dan kelebihan. Bahkan mereka bisa bekerja selayaknya manusia normal dengan segala kekurangan dan kelebihannya.
Mungkin mereka banyak kekurangan, tapi tidak banyak keluh kesah. Tidak banyak merepotkan orang. Nah, si Samiun, picak aja karena diri sendiri. Karena cowoknya dia, harusnya tahu diri. Kok malah banyak merepotkan orang? Masa iya seumur hidupnya si Samiun hidupnya harus disantuni oleh satu Indonesia Raya, padahal picak matanya aja gara-gara bacot dan cowoknya dia. Betul, betul. Konsepnya biji mana? Masa iya utang piutang si Samiun mesti dipikirin dan dilunasi oleh satu Indonesia Raya juga? Konsepnya biji mana? Situ sehat. Bagus Siti. Nggak ada yang habis, Bu. Ngonyor. Entek waktumu. Harusnya cepat berobat, gue malah sibuk ngelaporin sana, sibuk ngelaporin sini, nggak jelas. Tenang Gus, Singapura Gus, tenang Gus. Kamu dikelilingi orang-orang baik. Terus kejadian gini ya. Binti rasanya. Habis sudah. Nangis. Minta belas kasihan. Oke guys, menanggapi video barusan ya. Ya ini nasihat-nasihat aja buat Agus. Gus, sebenarnya kamu itu kalau nggak rewel, terus nggak berperilaku seperti ini ya sebenarnya aslinya aku sudah dapat pengobatan sih guys ya. Cuman karena Agus ini seperti ini ya guys, makanya sampai netizen itu banyak yang kesel juga ya dan muak juga. Ini lihat tingkahnya si Samiun. Ya pesan untuk Samiun, ya mudah-mudahan segera diberi pengobatan, mudah-mudahan fokus ke berobat aja ya Samiun, jangan lapor sana lapor sini, nanti malah nggak jadi berobat, akhirnya malah dijadikan boneka oleh Rocket Chicken kan akhirnya. Nah itu guys yang jadi masalah ini, kasihan loh guys si Samiun dijadiin bonekanya Rocket Chicken guys, bawa ke sana bawa ke sini, setelah meredup FA teranglah AL guys. Makanya kasus ini nggak selesai-selesai seperti sinetronnya Tersanjung. Nah ini ya setuju sekali ya kalau mungkin nanti uang donasinya dialihkan ke yang lebih membutuhkan, tentunya yang tidak rewel dan pastinya mereka itu yang tahu terima kasih juga ya. Jangan kayak si Samiun ini. Ya mudah-mudahan lah. Tapi di kasus ini tuh ada yang nggak mau kalau kasus ini cepat selesai ya guys ya. Buktinya kemarin Kemensos sudah sudah berusaha ya untuk mendamaikan antara Tenovi dan Agus. Tak kok ada yang memperpanjang lagi guys ya, sekalian pansos dan ngiklan juga sih ya. Guys, jadi gimana pendapat kalian setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dan khususnya terkait kisruh uang donasi Agus Salim. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini.